Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia KPE ingin mempresentasikan tentang paragraf alinea. Berikut adalah anggota kelompok kami. Halo, nama aku Alvin Justin Kojomian dengan PIN episode 302200048 akan menjelaskan alinea yang pertama. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan benda-benda kausalitas. Pendekatan kausalitas yakni pendekatan penelitian untuk melihat pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Metode kuantitas menggunakan penelitian populasi serta sampel tertentu dengan analisis data secara statistik. Analisis data ini ditunjukkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji kebenaran hipotesis. Tema alineanya dan jenis penelitian, posisi kalimat, topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangannya umum dan umum khusus. Kalimat topik jenis penelitian subjek merupakan predikat penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan kausalitas dalam objek. Gagasan penjelasnya, gagasan satu adalah jenis penelitian, gagasan kedua pendekatan kausalitas, dan gagasan ketiga adalah metode kuantitatif. Kalimat pertama, jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan kausalitas. Kalimat kedua, pendekatan kausalitas yakni pendekatan penelitian untuk melihat pengaruh antara variabel satu dan variabel lain. Kalimat tiga, metode kuantitatif menggunakan penelitian populasi serta sampel tertentu dengan analisis data secara statistik. Dan kalimat 4, analisis data ini ditunjukkan untuk mencari rumusan masalah dan menguji kebenaran hipotesis. Perkenalkan, saya misal Angela, NRP 130220024. Inflasi merupakan keadaan ketika nilai mata uang mengalami kemerosotan. Inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi yang menjadikan harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Inflasi yang tinggi akan berdampak buruk bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam suatu negara yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat menekan nilai rupiah apabila itu terjadi di Indonesia dan menjadikan tidak adanya kestabilan harga. Kalimat parafrasa yaitu sinonim. Kalimat pertama, inflasi adalah suatu kondisi nilai suatu mata uang mengalami penurunan. Kalimat kedua, penyebab inflasi yaitu adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang dan biaya produksi yang meningkatkan harga barang dan jasa. Kalimat ketiga, dampak negatif dari inflasi yang tinggi yaitu terjadi pada kondisi sosial ekonomi penduduk negara yang melemahkan kualitas hidup masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kalimat keempat, tingginya inflasi di Indonesia dapat mendevaluasi rupiah dan menyebabkan ketidakstabilan stabilitas harga. Tema alinea yaitu inflasi, posisi kalimat topik paragraf deduktif, sifat isi paragraf deskriptif, metode pengembangan metode sebab akibat. Kalimat topik, inflasi adalah keadaan ketika nilai mata uang mengalami kemerosotan. Gagasan penjelas, kalimat kedua, penyebab terjadinya inflasi. Kalimat ketiga dan empat, dampak inflasi yang tinggi bagi masyarakat dalam suatu negara. Kelengkapan satu alinea berisi dari 4 kalimat. Berikutnya dapat tema alinea nilai persepsi konsumen dengan posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isinya deskriptif, dan metode pengembangannya yaitu metode umum khusus. Kalimat topiknya yaitu persepsi konsumen tentang persepsi produk dapat dilihat berdasarkan asal negara pembuatan produk tersebut. Unsur kalimatnya, persepsi konsumen tentang persepsi produk yaitu subjek dapat dilihat predikat berdasarkan asal negara pembuatan produk tersebut yaitu keterangan. Gagasan penjelasnya yang pertama gagasan 1, pengkategorian 3 atribut, gagasan kedua unsur pembentuk nilai persepsi, gagasan yang 3 yaitu manfaat COO. Dengan kelengkapan terdapat 3 kalimat pelengkap atau kalimat penjelas. Berikutnya yaitu alineanya, yaitu persepsi konsumen tentang persepsi produk dapat dilihat berdasarkan asal negara pembuatan produk tersebut. Banyak konsumen beranggapan bahwa produk yang berasal dari Amerika Serikat merupakan produk yang prestisius. Produk yang berasal dari Jepang merupakan produk yang inovatif, dan produk yang berasal dari Cina merupakan produk yang murah. Ketiga atribut tersebut merupakan sebagai unsur yang membentuk nilai persepsi konsumen. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai suatu merek yang berasal dari negara tertentu, maka konsumen akan memanfaatkan COO sebagai halo efek untuk membentuk nilai persepsi konsumen. Prestisius. Produk yang berasal dari Jepang merupakan produk yang inovatif, dan produk yang berasal dari Cina merupakan produk yang murah. Ketiga atribut tersebut merupakan sebagai unsur yang membentuk nilai persepsi konsumen.
Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai suatu merek yang berasal dari negara tertentu, maka konsumen akan memanfaatkan COO berikutnya sebagai halo efek untuk membentuk nilai persepsi konsumen. Berasal dari ambisius. Produk yang berasal dari Jepang merupakan produk yang inovatif, dan produk yang berasal dari Cina merupakan produk yang murah. Ketiga atribut tersebut merupakan sebagai unsur yang membentuk nilai persepsi konsumen. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai suatu merek yang berasal dari negara tertentu, maka konsumen akan memanfaatkan COO berikutnya sebagai halo efek untuk membentuk nilai persepsi konsumen. Berasal dari ambisius. Produk yang berasal dari Jepang merupakan produk yang inovatif, dan produk yang berasal dari Cina merupakan produk yang murah. Ketiga atribut tersebut merupakan sebagai unsur yang membentuk nilai persepsi konsumen. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai suatu merek yang berasal dari negara tertentu, maka konsumen akan memanfaatkan COO berikutnya sebagai halo efek untuk membentuk nilai persepsi konsumen. Berasal dari ambisius. Nama saya Sevanya Abel Santoso dengan NRP 130220312, dan berikut adalah kalimat alinea saya. Variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Demikian juga kebijakan social distancing, work from home, dan PSBB, serta perkembangan indeks saham Nasdaq di New York berpengaruh negatif terhadap nilai IHSG. Sebaliknya, perkembangan kasus di Spanyol serta perkembangan indeks saham Hang Seng di Hong Kong dan FTSE 100 di London berdampak positif bagi perkembangan IHSG. Yang positif di FTSE dan Hang Seng juga direspon positif oleh IHSG. Begitu juga jika ada tren negatif, mendapat respon searah di pasar saham di Indonesia, khususnya pasar modal konvensional. Temanya adalah variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina, jenis alineanya paragraf pengembang, kemudian posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangan, sebab akibat, dan kalimat topiknya variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Lalu gagasan penjelas yang pertama, kebijakan social distancing, work from home, dan PSBB. Lalu yang gagasan kedua yaitu perkembangan kasus di Spanyol dan perkembangan indeks saham Hang Seng di Hong Kong dan FTSE di London berdampak positif. Untuk gagasan yang ketiga yaitu IHSG merespon positif pada FTSE dan Hang Seng. Untuk gagasan yang keempat yaitu tren negatif di pasar saham Indonesia mendapat respon searah. Kesesuaian dengan persyaratan alinea, yaitu yang pertama memiliki kesatuan paragraf, terdiri dari 5 kalimat yang berisi 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Lalu yang terakhir kepaduan atau koherensi pertambahan atau demikian juga.